Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Paujan main prosodan bawa pacu pergi ke sawah. Hujan-hujan kita mirojan, mudah-mudahan doa dikabul itu tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi dhahirati wal batinati qadima wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ladina saru fi nusrati dinihi sayran haditha wa ala atba'ihi muladi wariso ilmuhum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim waritha wa maurutha. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin alladziina yunfiquna fis syara' wad dara' wal kaadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu a'lam bi muradihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza hala hilal ramadana sahal arsu wal kursi wal malaikatu wa madunahum yaquluna tubali ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi minal karamah wastaghfarat lahum syamsu wal qamar wal kawakib wa tuyuru fil haya wa samaku fil ma wa kullu tiruhin ala wajhil ard. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram wal muhtaram, segenap para tuan guru, para kiai, para adengan, para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak haji, ibu hajah, calon haji dan calon hajah, khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Syekhil Mahbub Adillallah yang mulia Kiai Hadi Badui Tafsir, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menjadi wasilah dengan iringan turunnya rintik-rintik hujan pada malam hari ini, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati qari kita yang begitu sangat luar biasanya membacakan daripada ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu Ustadz Muhammad Thohir atau MZ-nya MZ oh ya Muhammad Z.A. Muhammad Z.A. nya Sawangan. Alhamdulillah, kita doain biar sehat, teristimewa, sahibul majlis Bapak Ustadz Haji Haryanto SPD yang taman pempesona, senantiasa mesra. Alhamdulillah beliau ini Ustadz yang wajib kita contoh, karena beliau dengan kegigihannya dari dulu seingat saya mengabdikan dirinya dan mewakafkan umurnya demi agama, yaitu mensiarkan agama Allah, mendidik anak-anak untuk membaca Al-Quran. Kita doakan semoga senantiasa beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula aparatur pemerintahan, Bapak RW, ada RW-nya. Alhamdulillah kita doain semoga tahun depan biar jadi bupati. Bapak RT, ada Pak RT-nya. Mudah-mudahan biar tahun depan biar jadi camat. Cuman ngangkat dewek. Beristimewa tentunya pengatur acara, begitu pula yang ngatur sound systemnya.
Semoga Allah masukkan ke dalam surga berikut dengan salon-salonnya. Segenap para bapak, ibu, hadirin wal hadirat jamaah Majlis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika cerita kagak ketang lagi namanya ngaji, apalagi gerimis-gerimis ontong pakai disenggah-senggah. Ya sebab yang namanya ngaji mah bebas zakat timbang dia prok doang. Padahal baru ngadepin tuh yang namanya kue bugis, jeruk, salak. Tahu mengapa? Romana memelehoi baik kalau ngaji mah. Emang begitu godaannya. Sebab majlis ilmu itu kata baginda Nabi merupakan taman sorga yang ada di dunia. Amin. Maka mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah jadikan para penghuni sorga. Amin. Saya tanya ibu, bapak, bahagia kita duduk di sini? Bahagia. Ibu bahagia duduk di sini? Bapak bahagia duduk di sini? Kenapa Ustaz nanya bahagia? Sebab dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, man wajada samarata amalihi adilan fahuwa yadullu ala wujudil qabul. Siapa-siapa orang yang dia mendapatkan buah amalnya dengan segera di atas dunia, maka itu menunjukkan bahwa amalnya keterima. Jadi kalau umpama kata ibu duduk di pengajian, hatinya gembira, itu tanda kata Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa ngajinya diterima. Kalau ibadah yang kita lakukan lalu menjadi tenang dan gembira hati kita, itu juga merupakan tanda kalau ibadah kita diterima. Karena kata ulama, apa itu buah amal yang bisa dirasakan dengan cepat di dunia bagi seorang hamba? Ulama mengatakan adalah rasa gembira. Makanya saya tanya sekali lagi, ibu gembira? Bapak gembira? Ya, alhamdulillah. Ya, daripada gembira. Tuh. Kalau kita sedekah, lalu hati kita merasa gembira, itu kita harus yakin kalau sedekah kita diterima. Sebab ada orang yang sedekah dirinya murid-murid. Begitu pulang sembahyang Jumat, bininya nanya, Bapak lu ngomong-ngomong duit 150.000 di laci kemana? Kata lakinya, tadi gue sembahyang Jumat gue buat sedekah. Gak jadi kemana pikirannya? Gak bukan besok mau jalan-jalan, duit buat beli bakso disedekahin tuh pannya. Maka kalau sedekah begitu, insya Allah kata diterima. Makanya kata Nabi di Damaror Tumiriadil Jannah Parta'u, kalau kalian lagi liwat di taman sorga, mampir liwat di taman sorga, mampir. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman sorga ya Rasulullah? Qala hilakul dzikri. Baginda Nabi menjawab, bahasa kata, kalau kata orang Sawangan mah yang namanya taman sorga bukannya taman yang ada pohon berbunga, terus ada kolam kecil dipakein relief, ada air mancur sama patung lekok-lekokannya. Bukan taman yang ada di depan istana, rumputnya menghijau, ditata sedemikian rupa, indah mempesona. Tapi baginda Nabi menjawab, khilaqul dzikri. Taman sorga yang ada di dunia adalah tempat manusia berkumpul yang mana mereka pada mengingat Allah. Al-Ata beliau mentafsirkan khilaqul dzikri ay majalisul ilmi adalah majlis-majlis ilmu.
Ini makanya saya perhatiin yang hadir di sini romannya dari wajahnya, wajah-wajah tampang-tampang orang yang lagi pada ingat. Makanya alhamdulillah saya perhatiin kagak ada romannya lagi ngingetin kreditan ini. Ya. Udah impas. Masya Allah, udah impas. Tuh. Makanya luar biasa di taman sorga malam hari ini Sahibul Majlis guru kita Ustaz Haji Haryanto mengadakan Isra wal Mi'raj sekalipun menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yang tidak diberikan kemuliaan Ramadan ini kepada para nabi-nabi yang sebelumnya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sebagaimana bersabda, "Idza hala hilalur ramadana sohal arsy wal kursi wal malaikatu wa madunahum." Apabila nampak bulan suci Ramadan hilalnya tanggal pertama benang merah begitu diteropong. Ada yang naik ke atas gunung, ada yang ke atas gedung, ada yang ke atas menara, ada yang di pinggir pantai. Diteropong. Kelihatan. Ada yang pakai hitung-hitungan secara ilmu falak, lalu diisbatkan oleh Kementerian Agama dengan mengumpulkan berbagai macam ormas Islam yang ada di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Wasliyah, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Maka kemudian ditetapkan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan cara ruqyah dan hisab. Sohal arsu, maka aras teriak. Wal kursiu, kursi teriak. Wa madunahum, dan seluruh makhluk selain aras dan kursi, mereka semuanya teriak. Bagaimana teriakannya? Tubali ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi minal karomah. Untung umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan bulan yang diberikan dari sisi Allah berupa bulan kemuliaan. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Umat-umat dan nabi-nabi terdahulu mereka berpuasa, tapi kagak dikasih kemuliaan Ramadan. Makanya tadi qori kita membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, yaitu para nabi, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nabi-nabi terdahulu mereka diwajibkan berpuasa, tapi tidak diberikan kemuliaan Ramadan. Hanya baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang diberikan bulan suci. Sampai-sampai kata Nabi, wastakbarat lahumus samsu. Di bulan suci Ramadan itu matahari mohonin ampun buat umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah, matahari mohonin ampun buat umat Nabi. Wal qamaru, begitu juga bulan mohonin ampun. Wal kawakibu, miliaran bintang-bintang yang ada di langit, semuanya pada mohonin ampun buat umat Nabi Muhammad. Wa tuyuru fil hawa, burung-burung yang ada di udara,
pada mabuk. Di kita nih langka buru. Cok-cokan udah gede-gede bocah mulu. Cici beton udah habis pisan. Malahan dulu mak beli cici beton. Ya, asal pagi itu cici beton jam 8, jam 9 pada bunyi di pohon dinding. Jadi dulu barang ngebures. Tapi daerah lain banyak. Di Sumatera, di Papua, Masya Allah aneka ragam burungnya. Ada kasbari, ada kasturi, ya ada merak, ada kakatua raja, jambu hitam, ada kakatua molken, ada kakatua golden, ada burung cendrawasih, macam-macam. Di Amazon, Brazil, Makau, gua di Afrika, African Grey, macam. Kau Ustaz tahu semua nama burung bekas tukang burung. Masya Allah. Itu burung yang ada di udara. Oh dinampung. Wasamaku kilma'i ikan yang ada di air, di laut. Panlautan mah 2/3 daratan. Makanya makhluk laut lebih banyak daripada makhluk darat. Mohonin ampun. Dari ikan yang segede lumbung, ikan paus. Dari yang segede sampi, kayak ikan lumba-lumba, ikan hiu. Itu ikan. Sampai ikan yang kecil-kecil, ikan teri, udang rebon. Mohonin ampun. Wa kullu tiruhin ala wajhil ardi, dan seluruh makhluk yang bernyawa di atas muka bumi, baik yang kakinya 4, yang kakinya lebih dari 4, yang kakinya 2, yang kagak ada kakinya. Dari yang gede kayak gajah, badak, jerapah, bison, impala, belum yang buah, singa, macan, puma, jaguar. Ustaz tahu kan nama binatang ya? Sokan lihat di YouTube. Sampai yang kecil-kecil, mereki yang di tarangan ayam demok, rembetuk, lelenak, leluwe, disko, tulege, engkuk. Mohonin ampun. Maka untung kita jadi umat baginda Nabi yang kita beriman kepada baginda Nabi. Untung. Makanya kemarin pan kita diskusikan minta doa mohon sama Allah. Dari bulan Rajab kita udah doa ngangkat tangan, Allah mabarik lana fi Rajab wa Saban wa barik lana Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana dzunubana. Ya aku berharap kita kepada Allah biar berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tar sholat terawih, musola udah mulai pada bebenah. Bentuk kegembiraan kita sambut bulan suci Ramadan. Baca Quran, amalan-amalan yang disunahkan di bulan suci Ramadan udah mulai. Kita cita-citakan, udah mulai kita persiapkan sebagai bentuk kegembiraan yang kata ulama, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Bisa jadi orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia diharamkan jasadnya daripada panas api neraka. Kenapa? Karena dengan persiapan iman, dia kagak mau tinggalin kesempatan di bulan suci Ramadan yang pahalanya begitu besar.
Maka jadwal-jadwal pengajian yang biasa kita laksanakan rutin di luar bulan suci Ramadan sementara kita ubah, kita ganti dengan jadwal-jadwal yang baru untuk mengisi bulan suci Ramadan. Makanya kalau bicara kita ngaji bulan suci Ramadan, Pak, Masya Allah luar biasa, pahalanya tambah gede. Bulan suci Ramadan kita baca Quran, kita baca tafsir, kita baca kitab. Makanya kalau di pondok-pondok pesantren, pondok-pondok salafiyah yang mana mereka mengadakan pasaran kitab, itu 1 bulan bisa ngatamin 5 kitab, 10 kitab. Kenapa? Karena di situ banyak keutamaan di bulan suci Ramadan yang tidak diberikan pada bulan-bulan selain daripada bulan suci Ramadan. Zikir kita di bulan ini kita udah kudu mulai banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar, sebab di bulan ini seluruh dosa umat Islam diampuni. Banyak zikir, banyak baca istighfar. Yang mana kata baginda Nabi termasuk orang yang rugi yang apabila datang masuk bulan suci Ramadan sampai berakhir bulan suci Ramadan, sementara dia belum mendapat ampunan, belum bisa berbuat bakti kepada kedua orang tuanya, padahal orang tuanya ada. Makanya kita biasa ngadain maaf-maafan, ya. Sebab kalau kita dosa sama Allah kita istighfar. Tapi kalau dosa sesama manusia, maka kita wajib kudu datengin orangnya, paling kagak minta dihalalkan dan dimaafkan. Dosa sama manusia begitu. Nah, kalau kita sering keberang-gembrung sama tetangga, sama keluarga, sama saudara, sama teman, otomatis kadang-kadang kita salah ngucap, Ustaz ngapa mau puasa dong minta maafnya. Bukan begitu. Unggal setiap melakukan kehilapan pun kita biasanya minta maaf dan saling memaafkan. Bukan berarti mau bulan Ramadan doang, tapi minta maaf kita, memberikan maaf kita. Di bulan suci Ramadan ada nilai tambah yang tidak sama di bulan-bulan lainnya. Makanya beda. Itu istighfar, Pak, Masya Allah, luar biasa. Makanya dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mencantumkan kisah Syekh Hasan Basri yang mana pada suatu ketika didatengin beberapa orang. Datang orang laki kepada Syekh Hasan Basri ngomong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ini? Ngomong-ngomong begini, Tuhan, saya kampung saya lo jadi penter, guys, udah lama kagak turun-turun hujan. Di mana ceritanya itu? Lantakan ya saya pengennya mau begini, kali ada amalan doa yang bisa saya baca biar kampung saya bisa keluar dari kekeringan. Oh begitu ya, kata Syekh Hasan Basri, baca istighfar. Istighfar ya. Datang lagi orang laki ngomong, Assalamualaikum Tuhan saya. Waalaikumsalam, ada apa ini? Ngomong-ngomong begini, Tuhan saya dari muda sampai waya gini belum pernah punya duit, megang duit yang banyak. Dari dulu standar-standar saya punya duit, megang duit kagak pernah banyak kayak orang-orang. Lantakan ya pengennya mas saya begini, rezeki biar nambah, Allah kasih yang banyak. Apakah ada amalan yang bisa saya baca? Kata Syekh Hasan Basri, udah baca istighfar. Istighfar ya. Datang lagi seorang lagi, Assalamualaikum Tuhan saya. Waalaikumsalam, ada apa ini? Ngomong-ngomong begini, Tuhan saya berumah tangga udah lama, bini saya belum gunting-gunting sampai waya gini. Belum gunting-gunting ya.
Tentang anu ya pengennya mas saya begini, kali ada amalan yang bisa saya baca, yang bisa menjadi wasilah Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan saya, diberikan saya keturunan. Kata Syekh Hasan Basri, baca istighfar. Istighfar, ya, baca istighfar. Datang lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, Tuhan. Ada apa begini, Syekh? Ngomong-ngomong kok di kampung saya paceklik. Entah kano ya kubuat. Orang romana pada susah tani, dimakan hama baik, nanam singkong, nanam ubi, didokorin tikus. Kali semuanya pada asat, sumur pada kering. Hingga gue yang keserok bukannya air, kerikil sama lempung. Lantakano ya pengennya mau begini. Saya minta amalan untuk saya baca dan saya amalkan, biar kampung saya keluar daripada krisis paceklik. Kata Syekh Hasan Basri, bacanya istighfar. Istighfar, ya. Ini kan orang mikir ya. Tapi gimana ceritanya sih bisa ya? 4 penyakit obatnya itu juga. Mencret pramet, congek pramet, bisul pramet, borok pramet. Gaduh repot deh. Maka Syekh Hasan Al-Basri beliau membacakan firman Allah dalam surat An-Nur, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian semua kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursili sama alaikum midrara, kampung yang kepenteran baik orang tahu turun hujan, akan diturunin hujan atas kalian dengan derasnya. Wa yumdidkum bi amwalin, yang dari muda sampai hari gini belum pernah ngerasain nyekel duit banyak, akan ditambahin harta. Wah gading yang belum punya anak bini nyor bunting-bunting, insya Allah bunting. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, yang kampungnya paceklik, insya Allah akan Allah jadikan sungai-sungai pada keluar air. Allah jadikan kebun-kebun, tumbuh pohonan yang rindang, yang hijau. Alhamdulillah. Ijabah. Dibang istighfar doang. Makan kita kadang-kadang teorinya mah pada tahu, benar, iya. Kupasannya mah pada ngerti. Tempo-tempo ngamalinnya, memales baik, istiqomahnya kagak. Makanya Pak, kalau bicara masalah istiqomah, kita ngelawan cacing aja hampir kagak kuat. Percaya kagak? Lah hampir kagak kuat kita ngelawan cacing kok kalau bicara istiqomah Pak. Coba ada cacing kurang yakin Pak gimana? Badannya kagak bertulang, tapi dia bisa bikin rumah dalam tanah. Kita Pak, gali tanah aja perlu pakai pacul. Bener. Makanya dalam kitab Muqassafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ada sebuah kisah. Bainama Daud alaihi salam jalisun fi soma'atiyatu Jabura ijra'a dugatan hamra'a ala turab. Jadi suatu ketika Nabi Daud alaihi salam pernah lagi duduk di tempat ibadahnya sambil baca Jabur, tiba-tiba begitu lagi baca Jabur lihat cacing merah di atas tanah, lagi buka lekol, tahu kan cacing?
Cacing merah. Tahu Nabi Daud? Nabi Daud tuh bapaknya Nabi Sulaiman yang bangun Masjidil Aqsa yang ada di Al-Quds Palestina, yang sekarang lagi digempurin baik sama Israel, laknatullah. Mudah-mudahan dia hancur di Israel. Mudah-mudahan saudara kita biar Allah berikan kemenangan. Masya Allah Pak, itu kalau saya lihat di Palestina anak-anak kecil, ya Allah, emaknya udah gugur jadi zahir, rumahnya dibawa, bapaknya udah kagak, saudaranya kagak. Ampe ada 2 orang anak yang atuh, kakaknya perempuan, usianya 6 tahun, adiknya 2 tahun, digendong, wajahnya penuh dengan debu, pakaiannya udah pada lusuh, rambutnya udah pada gendel, makanan udah kagak, baru diindit-indit dia tuh adiknya, biar anteng, dia ngambil kelikir, digosokkan ke bajunya, dikasih adiknya, suruh dilamotin kelikir. Bahkan kemarin ketika dapat bantuan dari Yaman, Al-Houthi itu pakai parasut. Jadi ternyata mendaratnya enggak semua mulus. Ada yang terigu itu ampar-amparan di pasir dipungutin. Makanya kita mau bersyukur ya. Hidup di Indonesia, negaranya subur, pemimpinnya Islam semua. Alhamdulillah, enak Pak. Enak kita hidup di Indonesia. Ngadain pengajian mau enggak lari kok kagak ada yang larang. Bener? Murah. Di negara lain Bapak, Masya Allah boleh dicek sembarangan ngadain pengajian kudu ada izinnya. Mubalik, khotib itu kudu punya sertifikat minimal S1. Indonesia mah enak. Enak ya kita? Indonesia mah bawa asal ibadah mau kayak apa kok. Masjid paling banyak di Indonesia. Pondok pesantren yang paling banyak di Indonesia. Tuh. Kita kan kadang-kadang mengangguh melulu. Pagi ngangguh, sore ngangguh, malam ngangguh. Sampai main rumah saudara tinggal kabur sama ponakannya. Kata mamanya saudara, lu ngapa ada mamang lu pakai tinggal kabur? Betul saya mah paling kemarin ngangguh doang. Lu ponakan sampai hafal. Maka biar jadi orang yang bersyukur, kata Nabi, unjuru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum fa huwa ajdaru ala taddaru nimatallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kamu dalam urusan dunia, jangan engkau lihat orang yang ada di atas kamu, karena dengan cara kamu melihat seperti itu akan menjadikan kamu lebih bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Apalagi kita nih yang ada di Pulau Jawa, khususnya ada di Depok, hidup udah mantap bener Pak. Saudara-saudara kita yang ada di perbatasan, yang ada di Natuna, jalanan aja belum diaspal, listriknya aja belum semua masuk. Bahkan kalau dia mau ke warung kudu nyebrang, kadang-kadang pakai ringgit, karena perbatasan sama Malaysia. Saudara kita nggak usah jauh-jauh Pak. Yang di Papua saudara kita, Masya Allah, ada yang kalau mau keluar kampung gak perlu naik helikopter. Kita main lah, kita main. Musolahnya juga bagus-bagus, majlis taklimnya pada terang-terang, gurunya banyak, ustadz jadi. Orang kekurangan tempat lain apa masalah. Kita mau perubahan zakat, tak jalan ke kebun, gua ke sarung-sarung ustadz, saking banyaknya tuh ustadz. Saking barokah. Maka jangan sia-siakan nih kita. Kita bersyukur. Karena masih banyak saudara-saudara kita
yang tidak semudah dengan keadaan kita yang ada di sini. Maka begitu Nabi Daud alaihissalam duduk di tempat ibadahnya sambil baca Zabur, lalu dia melihat cacing warnanya merah lagi mugati ketua kuala binafsihi, ngomong dalam arti itu Nabi Daud. Apa kata Nabi Daud? Ngomong, ma'aradallahu bihadihi dudah. Maka jadi ngapa Allah pakai segala nyiptain makhluk begini ya. Udahan kecil dilihat jember dipegang ke menggegelan ya cacing. Mana pala, mana buntut rupanya sama banget. Ya cacing. Fa'adinallahu ta'ala lidudah hatta takalamat wa qolat. Ternyata ketika Nabi Daud ngomong begitu ngeremehin cacing, Allah dengar ucapan hatinya. Allah izinkan kepada itu cacing sehingga itu cacing bisa ngomong. Lalu cacing itu ngomong, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amanah hari fa'alhamani rabbi an akula fi kulli yaumin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Adapun siang hari saya, maka mengilhamkan kepada saya siapa Allah Tuhan saya, agar saya membaca di siang hari saya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000. Cacing zikirnya 1000 siang. Wa amal laili, dan adapun di malam hari saya, fa'alhamani rabbi an akula fi kulli lailatin Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim al-qamarrah.